Materi yang kedua ini berbicara tentang kristologi dan rencana kekal Allah dalam penyaliban. Dan materi ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Soneta Sihaan SE MTH. Disilakan Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para jemaat, dan juga yang ikut acara webinar APTK 2 ini. Satu kebahagiaan bisa membagikan apa yang saya dapatkan. Saya mendapatkan satu judul subtopik, Kristologi dan Rencana Kekal Allah dalam Peristiwa Penyaliban. Kalau kita bicara ya, penyaliban, memang sampai saat ini beberapa kelompok atau beberapa teolog terjadi yang namanya perbedaan seperti itu. Nah, saya mau membahas dari sisi perjanjian lama ya, biblikanya seperti itu. Nah, tadi udah dikatakan oleh narasumber satu, Pak Dokter Gede, bahwa peristiwa penyaliban bukan peristiwa satu kecelakaan sejarah ya, tetapi memang adalah rencana kekal ilahi. Kalau kita lihat peristiwa Yesus di dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, peristiwa penyaliban itu bukan satu kebetulan. Nah, kita mau flashback. Kalau kita bicara tentang Yesus, ada satu moto ya, ada satu quote yang kuat sekali, no Christian without Christ ya, tidak ada yang namanya kekristenan tanpa Kristus. Artinya 66 kitab Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini itu berbicara tentang Kristus dari perjanjian lama, bukan dari perjanjian baru, tetapi dari perjanjian lama. Makanya kita tidak bisa mencomot-comot satu ayat dari PB, tapi tidak melihat konteks di dalam perjanjian lama. Nah, saya akan mulai dari peristiwa penciptaan alam semesta termasuk manusia yang ada di situ. Nah, ketika manusia itu diciptakan Tuhan, tentu punya maksud dan tujuan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maksudnya apa itu? Maksudnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mulia. Tuhan sudah mulia. Banyak ayat-ayat di dalam Mazmur. Bahkan ayat terakhir, pujilah Tuhan, ya semua yang bernafas, muliakan Dia. Nah, Tuhan ciptakan itu untuk manusia itu memuliakan Tuhan. Nah, itu diciptakan di dalam satu ruang yang namanya Eden. Ketika manusia itu diciptakan di dalam Kejadian 1, 26 dan 27 dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau di dalam rupa Allah itu sendiri. Gambar rupa Allah itu sendiri. Gambar di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata selem di sana, yaitu kecerdasan berpikir, moral, etika, bahkan juga termasuk ya, free will, punya kehendak bebas. Tapi mungkin itu terlalu filosofis ya. Tetapi menjadi agensi moral. Sekali lagi agensi moral artinya bisa memutuskan apa yang ia mau lakukan, dia bisa putuskan yang baik atau yang jahat. Dan kita tahu di dalam peristiwa itu, dalam Kejadian 2 ketika ciptaan manusia Adam Hawa ini, Tuhan sudah katakan di sana. Ketika Tuhan menguji mereka dengan penciptaan pohon kebenaran dan baik dan jahat itu. Kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Sekali lagi, kalau engkau makan, pastilah hukum mati. Nah, apakah itu memang terjadi? Alkitab mencatat dengan jelas dan eksplisit ya. Karena manusia punya keputusan untuk mengambil langkah itu, maka dia menerima tawaran iblis lewat mediator ular pada waktu itu dan dia memakan itu. Dan sejak di dalam itu, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, umur manusia sudah mulai dihitung 120 tahun yang tadinya diciptakan di dalam unsur kekekalan. Nah, manusia melanggar. Tetapi ketika dia melanggar, kita juga tahu ya, apa akibat konsekuensi kejatuhan itu? Bukan saja rusak, tetapi ada beberapa pandangan yang mengatakan rusak, ada yang mengatakan hilang, bahkan Paulus dengan secara eksplisit mengatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi John Calvin mengatakan sisanya masih ada, karena punya hati nurani yang masih ada sisa untuk mencari Allah itu. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi dikatakan bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rupa Allah itu holiness, jubah kekudusan. Kekudusannya itu sudah hilang. Makanya di dalam Kejadian 6 ayat 3, manusia itu umurnya sudah mulai dihitung. Sekali lagi, peristiwa ini adalah manusia yang sudah memiliki moral mengambil keputusan
untuk melanggar perintah Allah itu. Sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita lihat, saya mencatat ya, bahwa rencana ilahi pasca kejatuhan manusia itu tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu bahwa tanggung jawab manusia itu bukan berarti Allah disalahkan sebagai pelaku dosa. Ya, kita tahu bahwa beberapa hari ini saya tidak menyebut nama, ya ada seorang hamba Tuhan, mungkin polemikus-polemikus yang mengatakan bahwa kejatuhan manusia adalah skenario-nya Allah seperti itu. Kalau memang skenario-nya Allah, betapa brutal sekali Allah kita itu. Dia menciptakan yang namanya manusia itu yang dikatakan gambar dan rupa Allah. Tetapi dia melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, yang sistematik bahkan terukur seperti itu. Nah, Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa ada dua sisi. Allah yang berdaulat ditambah dengan manusia yang bertanggung jawab. Apa maksudnya berdaulat itu? Dia mengatur, dia mengontrol, dan dia tahu di dalam kematahuannya itu bagaimana manusia yang akan diciptakannya itu nanti. Jadi dia tahu, bukan merencanakan, tetapi di dalam kematahuannya dia tahu ke depan seperti apa. Nah, kita lihat masuk yang kedua. Di dalam peristiwa itu juga, ketika Allah mengusir manusia itu, Allah tidak diam sampai di situ. Sekali lagi, Allah aktif, bukan pasif. Saya mengutip apa yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah big battle-nya Tuhan dengan kejatuhan dosa itu oleh iblis itu. Sekali lagi, big battle. Jadi sudah ada yang namanya satu pertempuran yang direncanakan Tuhan, aku akan mengadakan. Dan puncaknya nanti itu adalah dalam finalitas Kristus. Jadi manusia yang Tuhan itu, dalam relasi dengan Tuhan itu, yang dikatakan dalam bahasa Latin imago Dei itu sudah rusak. Dan kejatuhan manusia, jelas itu adalah pemberontakan dan upah dosa ialah maut dan mati kekal atau kengerian kekal. Tetapi dikatakan bahwa dalam proto evangelium itu, di dalam Kejadian 3:15 itu, Allah sudah mengadakan satu rencana untuk pertempuran atau big battle itu lewat karyanya. Nah, di mana karyanya itu? Saya mencatat ya di dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan, dikatakan, permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kalau kita lihat, saya melompat di dalam Matius 1 ya. Dalam Matius 1 ayatnya yang ke 16. Apa yang dikatakan oleh Matius di sana? Itu kita tahu bahwa daftar nenek moyang Kristus. Di dalam ayat yang kelima 16 dikatakan, Yakub memperanakan anak, Yusuf suami Maria, dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Sekali lagi, dari Maria lahir yang disebut Kristus, bukan dari Yusuf. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, 2, 3, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dan seterusnya. Artinya Maria itu sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan itu. Nah, Maria itu perempuan. Jadi benihnya itu adalah benih ilahi. Nah, jadi Allah langsung memberi semacam janji keselamatan, semacam prototipe bahwa nanti bahwa manusia itu akan diselamatkan lewat karya penebusan itu. Nah, benih perempuan itu akan mengalahkan ular. Nah, sekarang kita lihat ini tentang protoevangelium dan tipologinya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang ular. Bicara ular, tentang bicara kuasa dosa, si jahat yang menipu. Kita tahu bahwa sebelum kejatuhannya ini, dia adalah malaikat yang pintar ya, cerdas seperti itu. Tetapi karena pemberontakannya ia dibuang ke bumi. Dan dia menjadi salah satu binatang yang memang cerdik untuk menangkap mangsanya. Hawa menjadi santapannya dan jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan Adam. Nah, di dalam Kejadian 3:15 dikatakan ya, ular itu ya, si penipu itu akan diremukkan kepalanya. Dan itu diremukkan oleh siapa? Oleh benih perempuan yang dikatakan Yesus Kristus sebagai puncak finalitas dari penggenapan proto evangelium atau Injil pertama itu. Nah, bagaimana caranya itu? Caranya yaitu apa?
di Kejadian 3:15 itu sudah dikatakan bahwa tumit yang terluka. Berarti ada yang namanya Via Dolorosa, jalan salib. Bagaimana Yesus itu berdarah-darah untuk sampai ke sana. Dan kepala yang diremukan. Kita tahu kalau binatang ular ini, ya analogi binatang ular ini. Ular itu kalau dilukai bagian ekor atau bagian badannya, dia masih bisa hidup. Tetapi kalau kepalanya dihancurkan, maaf, kepalanya dihancurkan, maka selesai sampai di situ. Nah, ini adalah gambaran tentang proto-evangelium itu. Bahwa Allah lah sudah merencanakan hal itu ke depan tentang benih perempuan itu. Jadi rencana Allah itu bukan peristiwa yang boleh dikatakan kebetulan dengan sejarah. Ya, beberapa polemikus 2-3 tahun yang lalu ada yang mengatakan kalau begitu orang-orang seperti Farisi, orang-orang seperti pengikut Kristus Yudas ya pantas mendapat bintang 5. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini kan sangat aneh gitu ya. Berarti karya keselamatan itu ada andil sedikit dari orang-orang yang dipakai oleh iblis itu. Jadi bertolak belakang seperti itu. Nah, kita lihat di dalam kerangka hermeneutik ya dan perjanjian lama. Perjanjian lama itu banyak berbicara tentang Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lihat ya secara eksplisit saya bacakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44 ya. Lukas 24 ayat 44. Karena seringkali kita lupa mengabaikan dalam perjanjian lama ini. Dikatakan begini. Rasul Lukas ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat, Musa, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Ini yang bicara Yesus. Semua yang tertulis tentang Yesus itu harus digenapi, termasuk proto-evangelium itu. Injil pertama atau kabar sukacita itu. Jadi Allah itu sebenarnya sayang kepada Adam Hawa itu. Bahkan dia kenakan ya baju atau ya pakaian dari kulit domba itu. Made in heaven, buatan surga, bukan buatan manusia. Buatan manusia ketika mereka menutup kemaluan mereka dengan menggunakan pohon ara, tetap manusia masih bisa dilihat ketelanjangannya. Tetapi Tuhan menciptakan yang spesial, made in heaven, yaitu buatan surga, itu tipologi dari keselamatan manusia. Nah, puncaknya di mana? Puncaknya adalah lewat karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi penggenapan dari PL itu adalah dalam PB. Jadi satu kesatuan bicara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yaitu kisah tentang redemption atau penebusan. Sekali lagi penebusan. Mazmur 50 atau 51 mengatakan dosa itu hutang. Dikatakan kalau engkau makan pasti mati. Jadi harus ada orang yang menggantikan posisi manusia itu. Sekali lagi harus ada orang yang menggantikan posisi manusia itu. Dan dia harus punya dua natur. The fully God and the fully man. Allah sejati dan manusia sejati. Karena memang Allah yang tidak berdosa dan memang manusia yang ditebus, makanya dia berinkarnasi yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya dia punya dua natur. Kristologinya di sana. Nah, kristosentrisnya adalah pusatnya Kristus, bukan jahat. Sekali lagi, bukan jahat. Kristologinya adalah Yesus. Saya mencatat ya, apa yang dikatakan oleh Injil. Biar kita melihat data-data ini, saya nggak katakan kalimatnya ya, tapi ada beberapa kutipan-kutipan di dalam Matius 26 ayat 54, Matius 26 ayat 56, Markus 14 ayat 49, Markus 22 37 sampai Lukas 24 sampai 44 dan Yohanes 19 sampai 24. Itu bicara tentang bagaimana Yesus yang harus menderita ditulis oleh Matius, ditulis oleh Lukas, bahkan Yohanes menurut kitab suci. Menurut kitab suci itu diulang-ulang. Artinya apa? Bukan konspirasi jahat iblis, tetapi menurut kitab suci. Masih banyak ayat lain seperti itu. Apa yang kita bisa dapatkan dari distingsi ini? Allah berdaulat memimpin. Allah memegang sejarah itu. Dan pelaku kejahatan tetap bersalah. Manusia memang tetap bersalah. Nah, tujuan Allah di dalam proto-evangelium itu untuk kemuliaan Allah
dan keselamatan umat manusia. Saya selalu mengatakan begini, tujuannya apa Yesus datang ke dunia ini? Orang selalu mengatakan untuk menebus dosa. Nggak salah, itu benar. Tapi bagi saya ketika saya membaca tujuannya pertama itu, ya ketika kejadian di Taman Eden itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk mengembalikan gambar rupa Allah itu bagi kita. Makanya Paulus mengatakan, siapa yang dalam Kristus, ia menciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengembalikan prototipe manusia itu. Kita lihat pernyataan dalam perjanjian baru ya tentang Yesus yang berotoritas. Kita sampai pada puncaknya ini. Nah, ramai memang beberapa polemikus yang mengatakan itu adalah rencana jahat atau konspirasi jahat atau mungkin itu juga mengatakan rencana iblis ya, dikatakan seperti itu. Nah, saya tidak tampilkan ayat-ayatnya lebih banyak tapi hanya 2 ayat di sini. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus di sana, aku memberikan nyawaku kepada Bapakku. Aku memberikan tetapi juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya itu. Lewat apa? Lewat proses penyaliban itu. Dengan sadar, aktif. Jadi memang dia menyerahkan itu. Dengan kesadaran yang penuh. Bukan karena konspirasi yang lain. Karena dia memang harus taat sampai mati. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, ia juga punya otoritas untuk memberikan dan mengambil nyawanya kembali. Sekali lagi, dia punya otoritas. Makanya ya, dia itu Tuhan, dia itu Allah. Dia yang memberi, tapi dia juga yang mengambilnya. Makanya saya ingat apa yang dikatakan Yesus, dikatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari kemudian aku akan bangun kembali. Dalam 3 hari. Semua murid tidak tahu hal ini. Mereka mengerti pasca Yesus bangkit. Padahal bait Allah pada jam itu 45 sampai 46 tahun dibangun. Nah, jadi salib itu berjalan seperti yang tertulis kitab suci tentang dia. Sekali lagi, seperti yang tertulis oleh kitab suci, ya, oleh kitab suci tentang dia. Nah, kita lihat di dalam ayat Kisah Rasul 2 ayat 23. Ada 2 sisi yang saya dapatkan di sini. Sisi pertama adalah rencana Allah. Bahwa sesuai dengan rencana Allah. Dari kitab Kejadian tadi kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan iblis. Itu adalah prototipe tipologi tentang Yesus dan pakaian yang dikenakan oleh Allah kepada Adam Hawa itu ketika mereka diusir. Disitulah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 18. Sekali lagi kita tidak bisa hanya membaca perjanjian baru tanpa melihat konteks di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian. Nah, salib berada dalam rancangan penebusan Allah. Sekali lagi, salib berada dalam rancangan penebusan Allah. Nah, sisi yang kedua, tindakan manusia. Kamu menyalibkan dan membunuh dia. Orang Farisi, ya, ahli Taurat termasuk Yudas terlibat dalam peristiwa itu. Mereka lah yang merencanakan. Mereka tanda petik merencanakan menyalibkan dan membunuh dia. Dan tindakan itu adalah kejahatan tetap dosa dan pelanggaran di situ. Tetapi ini adalah bukan satu Izin Pak kebetulan Pendeta, tetap. mengingatkan Ya waktu Bu, Bapak tinggal 2 menit lagi. Ya, makasih Pak. baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi mereka semua adalah merencanakan untuk satu hal yang memang bertentangan dengan firman Tuhan. Kesimpulannya Allah berdaulat tanpa menjadi pelaku dosa dan manusia tetap bertanggung jawab. Sebagai penutup, ya, ini penutup. Jadi salib itu bukan kemenangan konspirasi jahat, melainkan rencana kekal Allah yang digenapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus ya, yang sejati menjadi manusia, menanggung dosa sebagai pengganti dan menang atas maut. Saya mengutip 2 ayat dalam PL Nubuat Pola Penebusan Yesaya 5:3 ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Zakaria 12 ayat 10, mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Dan PB juga mengatakan Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati ke salib. Dan 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita supaya ia membawa kita kepada Allah.
Jadi, Kristologi menegaskan salib adalah jalan anak Allah menyelamatkan, direncanakan Allah di dalam Kristus dan menjadi dasar pengharapan gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Soneta Siaan.